Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dalam video ini, kami ingin memaparkan salah satu tugas kami, yaitu tugas kedua pada matkul Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL tentang dokumen SRS. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman tim saya beserta job desk-nya dalam tugas kali ini. Yang pertama, ada saya sendiri, Farhantri. Di sini berperan di bidang manajemen, bertugas untuk membagi job desk setiap anggota, mengatur jadwal tenggat waktu dan jadwal pertemuan bila diperlukan, kemudian mengontrol dan memonitoring pekerjaan tiap anggota. Yang kedua, ada Muhammad Farhan, job desk-nya sebagai analis and konsultan. Tugasnya mengevaluasi desain model perangkat lunak dan memberikan ide dan saran. Yang ketiga ada Muhammad Rizky Pasuloi, job desk-nya sebagai software development designer, yaitu merancang model pengembangan perangkat lunak serta membuat dokumen spesifikasi kebutuhan. Yang terakhir Heri Kuswanto, berperan memiliki job desk sebagai panelist and researchers, yaitu tugasnya melakukan riset untuk mencari studi kasus atau program yang sesuai dan mencari bahan materi yang diperlukan. Namun seperti yang saya katakan pada video sebelumnya juga, kami tetap saling membantu dalam proses pengerjaan tugas ini jika memang mengalami kesusahan dalam mengerjakan job desk yang dimiliki. Baik, itu saja perkenalan dari kelompok kami. Sekarang kita masuk ke materi pembahasannya, yaitu mengenai dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Adapun perangkat lunak yang dimaksud yaitu sesuai dengan yang perangkat lunak yang kami ambil itu sama dengan tugas sebelumnya, yaitu tentang program mahasiswa wirausaha pada Politeknik Negeri Ujung Pandang atau disingkat menjadi PMW PNUP. Oke, baik, yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Adapun dokumen persyaratannya, dokumen ini yaitu menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem informasi wirausaha, program mahasiswa wirausaha Politeknik Negeri Ujung Pandang atau PMW PNUP. Dokumen ini ditujukan kepada admin selaku pihak yang mengelola sistem informasi wirausaha dan pengembang. Pembaca mengetahui data informasi komputerisasi dari pembimbing dan peserta PMW PNUP. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk perancangan sistem. Yang kedua, cakupan produk. Perangkat lunak ini mendukung informasi dari sistem informasi wirausaha yang dapat diakses oleh admin, pembimbing dan peserta melalui jaringan komputer. PMW PNUP ini mencakup input data pembimbing, input data peserta, input data usaha, dan daftar peserta yang bisa diakses oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah admin, pembimbing, dan peserta dengan batasan-batasan berdasarkan user masing-masing. Yang ketiga, definisi, akronim, dan singkatan. Yang pertama ada password, yaitu merupakan kata sandi atau kata kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi user dari perangkat lunak. User yaitu orang yang menggunakan perangkat lunak tersebut. Kemudian ada pun validasi, yaitu suatu keadaan di mana sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya yaitu dalam melakukan login. Jika data yang dimasukkan sudah benar, maka sistem dapat diakses oleh pengguna. Yang terakhir maintenance, yaitu suatu kegiatan untuk memonitoring atau pemeliharaan fasilitas. Dalam hal ini adalah perangkat lunak, seperti memperbaharui sistem, melakukan pemeriksaan rutin, dan pengoptimalan perangkat lunak lainnya. Kedua yaitu adapun deskripsi umum. Deskripsi sistem, jadi program PMW PNUP ini merupakan sebuah sistem yang dihadirkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi yang mencakup kelanjutan dari program sebelumnya seperti PKM, KUP, dan juga KKU. Tujuan dihadirkannya program ini yaitu untuk mendorong mahasiswa meraih peluang bisnis yang tersedia melalui fasilitas startup bisnis dan bertindak secara tepat dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Adapun fungsi dari produk yaitu sistem tersebut, yaitu fungsi tampilan antarmuka dari perangkat lunak. Adapun tampilan antarmukanya yaitu pertama ada login untuk beberapa level pengguna diuraikan pada bagian 3.2.1. Adapun menu yang mengklasifikasikan
informasi pada halaman website dari sistem informasi wirausaha ini yang terdiri dari input, data pembimbing, peserta, dan data usaha diuraikan pada bagian 3.2.2 input proses output, yaitu tahapan pengoperasian yang diuraikan pada bagian 3.2.3. Baik, materi selanjutnya saya akan serahkan kepada Heri Kuswanto. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasannya di poin 2.3 mengenai karakteristik user. Nah, di dalam perencanaan sistem perangkat lunak ini, user terdiri atas 3 kategori, yaitu ada administrator, ada pembimbing, dan ada peserta. Untuk administrator yang berfungsi atau bertugas sebagai master user yang bertanggung jawab penuh pada penggunaan data-data sistem informasi wirausaha PMW PNUP. Administrator adalah orang yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang komputerisasi dan pengelolaan data. Yang kedua, ada pembimbing, merupakan pihak yang melakukan bimbingan kepada peserta kegiatan PMW PNUP. Pembimbing adalah orang-orang yang memiliki keahlian khusus atau pengalaman dalam bidang wirausaha, sehingga bisa membimbing peserta yang memiliki minat pada bidang wirausaha dengan baik. Yang ketiga, ada peserta, merupakan pihak-pihak yang memiliki ketertarikan pada bidang kewirausahaan sehingga ikut serta dalam kegiatan PMW PNUP. Peserta yang dimaksud di sini adalah para mahasiswa PNUP yang memiliki ketertarikan dalam bidang wirausaha. Kemudian poin 2.4 mengenai batasan-batasan umum. Untuk administrator dapat melakukan pengelolaan data seperti data bimbingan, informasi tempat magang, data peserta, data pembimbing, data usaha, dan informasi lainnya. Yang kedua, pembimbing. Jadi pembimbing dapat mengakses hal-hal yang terkait dengan kegiatan pembimbingan, seperti informasi peserta, informasi tempat magang, informasi usaha, informasi kegiatan pembimbingan, dan informasi lainnya. Dan ada peserta. Jadi peserta dapat mengakses hal-hal yang terkait dengan bimbingan dari kegiatan PMW PNUP yang diikutinya, seperti jadwal bimbingan, informasi pembimbing yang melakukan bimbingan, informasi tempat magang, dan lain sebagainya. Di poin 2.5 mengenai asumsi dan ketergantungan. Di sini ada dua yang dijelaskan, yaitu tidak terdapat kerusakan terhadap perangkat keras dan media untuk menyimpan data-data pembimbing dan peserta telah tersedia. Kemudian mengenai persyaratan umum, di persyaratan umum ada persyaratan interface eksternal yang membahas mengenai user interface di 3.1.1. Jadi di user interface, beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka bagi pengguna pada sistem perangkat lunak wirausaha PNW PNUP, di antaranya A. Mempunyai tampilan pada proses inputan data ke sistem, seperti tersedia kotak dialog atau pesan bagi user sebagai bentuk respon validasi pada setiap bentuk pemrosesan. B. Respon sistem terhadap user selaku pengguna, yaitu yang pertama, tampilan pesan kesalahan input kepada user ketika inputan tidak sesuai dengan syarat inputan pada sistem. Yang kedua, tampil pesan valid kepada user ketika inputan data berhasil masuk ke sistem. Yang ketiga, tampil pesan konfirmasi kepada user ketika user ingin mengubah atau menghapus data yang terdapat pada sistem. C. Desain antarmuka pengguna atau user interface dirancang agar menampilkan data yang diminta oleh pengguna dengan format terstruktur atau format tabular, agar data yang ditampilkan tersusun dengan baik dan rapi. Lanjut di poin 3.1.2 mengenai antarmuka perangkat keras. Jadi berikut adalah spesifikasi perangkat keras yang mendukung sistem informasi wirausaha PNW PNUP, antara lain ada server yang dibuat sebagai media utama pengelola data untuk mengintegrasikan setiap pemrosesan data pada sistem informasi wirausaha antara administrator, pembimbing, dan peserta. Dan yang kedua ada LAN, sebagai bentuk koneksi jaringan untuk menghubungkan seluruh perangkat keras yang telah tersedia untuk saling bertukar data informasi sesuai kebutuhan. Kemudian 3.1.3 antarmuka komunikasi. Server jaringan untuk mengatur IP address pada perangkat pengguna dan website sebagai media untuk mengakses sistem informasi wirausaha. Kemudian di poin 3.2 ada persyaratan fungsional. Ada fungsi login. Untuk fungsi login ada
dijelaskan yaitu login input dan verifikasinya. Untuk login input, sistem harus menyediakan tempat inputan login bagi user sebelum bisa mengakses sistem sesuai batasan user masing-masing. Inputan bisa berupa username dan password. Yang kedua, verifikasi. Jadi sistem harus memiliki proses verifikasi berupa pesan atau kotak dialog yang menampilkan kesalahan dalam proses login dan mengulang proses login hingga data login dinyatakan valid. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Heri. Yang kedua itu fungsi menu. Fungsi menu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tampilan antarmuka. Untuk setiap halaman menu dirancang secara terstruktur dan dinamis. Yang kedua, terdapat beberapa menu atau submenu sesuai dengan kebutuhan user. Beberapa menu yang harus dimiliki sistem informasi wirausaha antara lain. Yang pertama, login. Sistem harus memiliki fitur login dan logout untuk pengguna. Yang kedua, dashboard. Setiap pengguna akan memiliki dashboard yang berbeda berisi informasi terkait wirausaha seperti pelatihan, bimbingan, dan pengembangan usaha. Yang ketiga, daftar pelatihan. Sistem harus memiliki daftar pelatihan wirausaha yang tersedia beserta jadwal dan informasi terkait. Yang keempat, daftar bimbingan. Sistem harus memiliki daftar bimbingan wirausaha yang tersedia beserta jadwal dan informasi terkait. Yang kelima, daftar pengembangan usaha. Sistem harus memiliki daftar pengembangan usaha wirausaha yang tersedia beserta jadwal dan informasi yang terkait. Yang keenam, pendaftaran. Sistem harus memiliki fitur pendaftaran untuk pelatihan, bimbingan, dan pengembangan usaha. Dan yang terakhir, yang ketujuh, evaluasi. Sistem harus memiliki fitur evaluasi setelah pelatihan, bimbingan, dan pengembangan usaha selesai dilaksanakan. Yang poin ketiga, fungsi input proses output. Yang pertama, proses penginputan data antara lain. Satu, seluruh pengguna melakukan login dengan memasukkan username dan password sebagai syarat agar dapat mengakses data. Yang kedua, administrator memasukkan master data yang dibutuhkan untuk ditampilkan pada antarmuka sistem bagi pengguna lainnya. Tiga, pembimbing memasukkan data yang diperlukan ke dalam sistem, seperti data pembimbing dan data pembimbingan. Keempat, peserta memasukkan data yang diperlukan sebagai syarat mengikuti kegiatan PMW-PNUP, seperti data peserta, data usaha, data tempat magang, data pembimbingan, data sosialisasi, dan data lainnya. Poin kedua, fungsi proses. Fungsi pemprosesan yaitu administrator kemudian mengelola data yang telah dimasukkan oleh pembimbing dan peserta, yang kemudian disusun menjadi beberapa bagian informasi seperti data peserta, data pembimbing, data pembimbingan, data sosialisasi, dan data tempat magang. Yang ketiga, fungsi output. Fungsi output yaitu yang pertama mencetak jadwal bimbingan beserta daftar pembimbing. Yang kedua, mencetak daftar peserta kegiatan PMW PNUP. Yang ketiga, mencetak daftar tempat magang. Dan yang terakhir, keempat, mencetak daftar kegiatan sosialisasi. Poin ketiga yaitu atribut perangkat lunak. Yang pertama, kemampuan. Sistem harus selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, keamanan. Password yang digunakan minimal 8 karakter dan merupakan gabungan angka dan huruf. Yang kedua, jika tidak bisa login, baik itu karena lupa password ataupun karena hal lainnya, maka bisa melakukan konfirmasi kepada administrator. Yang ketiga, data pembimbing dan peserta kegiatan PMW PNUP hanya dikelola oleh administrator. Poin ketiga, perawatan atau maintenance. Perawatan terhadap sistem dilakukan secara terus-menerus, baik itu untuk sekedar pengecekan sistem, maintenance atau pemeliharaan sistem secara keseluruhan, atau memperbarui sistem apabila terhadap kekurangan pada sistem. Materi selanjutnya saya akan berikan kepada Rizky. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudara Farhan. Di sini saya akan menjelaskan DFD, IRD, dan prototipe perangkat lunak. Yang pertama adalah DFD. Di sini kami menggunakan DFD level 0. Pada DFD level 0 terdapat 3 entitas, yaitu admin, peserta, dan pembimbing.
Yang pertama adalah peserta. Peserta melakukan penginputan data seperti data peserta usaha, data peserta, data usaha, data sosialisasi, data diklat, data tempat magang, dan data pembimbingan. Setelah melakukan penginputan, peserta juga dapat mengakses beberapa informasi dari sistem informasi kewirausahaan seperti informasi pembimbing dan evaluasi, informasi tempat magang, informasi pembimbing, dan beberapa informasi lainnya. Yang kedua yaitu entitas kedua yaitu pembimbing. Pembimbing dapat melakukan input terhadap sistem dengan memasukkan data pembimbing dan data pembimbingan. Setelah melakukan penginputan, pembimbing dapat mengakses informasi diklat, informasi usaha, informasi peserta, dan beberapa informasi lainnya dari sistem. Setelah peserta dan pembimbing melakukan penginputan, admin bisa melakukan penginputan lagi dengan memasukkan data pembimbing, data calon peserta, data peserta, dan beberapa data lainnya, dan juga dapat mengakses informasi data pembimbing dan evaluasi, informasi data tempat magang, informasi data pembimbing, dan beberapa informasi lainnya dari sistem. Selanjutnya yaitu IRD. Pada IRD terdapat 5 entitas, yaitu tabel input, tabel tahun, tabel peserta usaha, tabel usaha, dan tabel tim monef. Pertama yaitu tabel input. Tabel input memiliki 9 entitas seperti yaitu stambuk, nama, tahun, jurusan, calon sosialisasi, pelatihan, calon PMW, dan peserta PMW. Tabel input memiliki relasi many to one ke tabel tahun. Tabel tahun memiliki 6 entitas yaitu tahun, hari sosialisasi, tanggal sosialisasi, hari pelatihan, tanggal pelatihan, dan tempat magang. Tabel input juga memiliki relasi one to many ke tabel peserta usaha yang memiliki 2 entitas yaitu ID dan stambuk. Tabel peserta usaha memiliki relasi many to one ke tabel usaha yang memiliki 10 entitas seperti ID, nama, NIP, bidang usaha, modal usaha, tahun, tanggal, tempat magang, nomor telepon, dan status awal. Dan tabel usaha memiliki relasi many to one ke tabel tim dan monef yang memiliki 3 entitas yaitu NIP, nama tim, dan jabatan. Pada prototipe perangkat lunak, di sini terdapat beberapa gambar prototipe perangkat lunak. Gambar pertama yaitu homepage, gambar kedua yaitu halaman login, gambar ketiga yaitu dashboard. Gambar dashboard bisa diakses setelah melakukan login. Pada gambar dashboard ini merupakan gambar setelah administrator melakukan login. Gambar keempat adalah gambar form menginput data pembimbing yang dilakukan oleh administrator. Yang kelima yaitu form menginput data peserta yang dilakukan oleh administrator. Gambar keenam yaitu gambar menginput data usaha yang dilakukan oleh administrator. Dan gambar ketujuh yaitu data-data dari peserta PMW PNUP pada tahun 2007, contohnya pada tahun 2017. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi itu saja mungkin pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami bawakan ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.